Kita beralih ke berita lainnya pemirsa, ibu korban bersama pasangan gelapnya ditetapkan menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap anak perempuan yang masih bayi hingga meninggal dunia. Tersangka Ade yang berstatus janda satu anak tersebut mengaku nekat menghabisi nyawa bayi perempuannya dengan dalih untuk menutup aib jika bayi hasil hubungan gelapnya bersama tersangka SM sejak 3 tahun silam diketahui oleh tetangga sekitar. Tersangka Ade bakal dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Junto Pasal 341 KUH Pidana tentang pembunuhan terhadap anak oleh ibunya sendiri dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sedangkan tersangka SM bakal dijerat dengan pasal 181 KUH Pidana tentang penelantaran mayat dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Kita akan mendalami kasus ini, kenapa bisa dua pasang ini tega membunuh anaknya sendiri yang masih bayi. Kita bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Magelang Kota, Ibtu Iwan Kristiana. Selamat pagi Pak Kasat Reskrim, Ibtu Iwan Kristiana. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mas Filipus dan Mbak Kumala. Iya Pak Kasat, ini seperti apa sebenarnya peran keduanya membunuh bayi tersebut? Karena keduanya ini terlibat. Dapat kami ceritakan untuk kronologis kejadian, yaitu pada hari Minggu tanggal 21 September 2025 sekira pukul 16.15 untuk tersangka Ade. Berdasarkan pengakuannya, saat itu dia sedang memandikan anak yang pertamanya, kemudian dia merasa mulas, terus kemudian tersangka Ade ini melahirkan anaknya secara mandiri. Jadi saat itu bayi dalam keadaan hidup, terus kemudian dia berupaya untuk menyusui, namun ASINya tidak keluar, kemudian diberi air hangat putih. Setelah itu si tersangka Ade menemui tersangka S, memberitahukan bahwa anaknya sudah lahir. Terus kemudian tersangka Ade ini menutupi bayinya dengan selimut seluruh tubuhnya sehingga hingga mukanya, dan untuk bayi gagal nafas. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 September 2025 sekira pukul 16.30 WIB, tersangka Ade dan S mengubur bayinya yang meninggal tersebut di pemakaman di Kampung Salaan, Tidar Selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang. Begitu Mbak. Pak Kasat, kami juga penasaran Pak, di berita yang kami bacakan ditemukan pula tanda bekas penganiayaan di bagian kepala dan mulut. Apakah betul Pak? Atau hanya perkiraan dari pihak kepolisian ini bayi meninggal dunia mengalami sesak nafas setelah ditutup oleh selimut? Dapat kami sampaikan berdasarkan hasil otopsi dari Bidokes Polda Jateng, penyebab kematian untuk bayi tersebut ada dua, yaitu yang pertama gagal nafas, yang kedua adanya kekerasan yang ditimbulkan terhadap bayi tersebut sehingga mengalami luka atau memar di bagian kepala atas, pendarahan, dan luka memar di bagian mulut dan alat gerak bagian atas. Demikian Mbak, Mas Philip. Pak Kasat, apakah memang penganiayaan ini dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa bayi ini? Berdasarkan pengakuan dari tersangka Ade, yang bersangkutan merasa malu dan takut diketahui oleh tetangganya bahwa dia telah hamil dan melahirkan bayi, sehingga dia melakukan perbuatannya menghilangkan nyawa bayinya tersebut, Mbak Malah. Pak, dari bayi yang telah dikubur, bagaimana kemudian warga bisa mencurigai bahwa itu adalah bayi milik kedua korban ataupun kedua pelaku begitu, Pak Kasat? Pada saat itu tersangka Ade dan tersangka S ini sedang menuju ke area pemakaman. Ada warga sekitar yang mengetahui bahwa
mencurigakan gerak-gerik dari dua orang ini, kemudian melaporkan kepada pihak Babin Kaptimas Kampung Salaan. Setelah itu kemudian dicek ke lokasi di area dikuburkan bayi tersebut, ternyata benar ada benda-benda yang mencurigakan. Kemudian dihampiri saudara Ade tersebut mengakui bahwa itu adalah bayi yang habis dilahirkan oleh saudara Ade hasil hubungannya dengan tersangka S. Informasinya juga untuk mengaburkan aksi dari kedua pelaku ini, bayi dikubur di tempat pemakaman umum ya Pak Kasat? Benar sekali Mas Philip, jadi untuk bayi dikuburkan oleh tersangka S di area pemakaman umum di Kampung Salaan, Tidar Selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang. Baik, ini ancaman hukumannya seperti apa Pak Kasat untuk keduanya? Untuk pasal yang kami sangkakan pada tersangka Ade yaitu pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Untuk ancaman pidananya selama-lamanya penjara kurungan 15 tahun dan atau denda 3 miliar rupiah dan atau pasal 341 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Kemudian untuk saudara S kita terapkan pasal 181 KUHP. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Magelang Kota Ibtu Iwan Kristiana, waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan selamat bertugas kembali Pak Kasat. Terima kasih Pak Kasat. Terima kasih.